Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ini pertemuan keberapa yang tepat? Pertemuan hari ini, ya ini direkam ya, direkord. Biasanya ya saya catat secara khusus di HP saya. Saya tidak kerja 2 kali. Saya rekam untuk mengetahui siapa menyampaikan apa, ya cukup sekali saja. Saya cukup yang utamanya saja. Sekarang saya akan tampilkan sudah bisa lihat ini saya. Sudah bisa? Bisa, Pak. Pak. Oke, ya. Sudah, Pak. Jadi acara kita hari ini adalah mereview hasil UTS. Jadi nanti beberapa orang akan menyampaikan jawabannya yang sudah ditulis dan silakan tambahkan ya. Siapa tahu pada saat UTS itu kelupaan sehingga tercatat ada rekaman ini ya. Oke. Jadi ini sukarela ya, sukarela. Aktivitas itu tidak salah 20% penilaian padanya. Oke, nah, sekarang saya minta salah seorang membaca soal nomor 1 dulu. Saya, Pak. Oke, Mbak Atia. Oke, silakan Mbak Atia. 1. Terdapat paling sedikit 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Jelaskan posisi dan fungsi kurikulum dalam faktor tersebut. Ya, oke. Ya, jadi saya nomor 1 dulu ya. Oke. Nah, Mbak Atia mau menjawab atau gimana juga? Ya, mau jawab langsung aja, Oke, Pak. silakan. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran antara lain itu ada 3. Raw input yang meliputi siswa, murid, peserta didik. Yang B itu instrumen input yang meliputi kurikulum, SDM, dan juga sarana-prasarana. Yang ketiga itu environmental input, meliputi faktor fisik dan non-fisik. Di dalam environmental input itu terdapat hal seperti cuaca, fisik, bangunan, dan lingkungan. Posisi kurikulum sendiri berada pada instrumental input. Sebentar, Mbak. Mbak, sebentar. Aktifkan videonya, Mbak. Ya, Pak. Posisi kurikulum sendiri berada pada instrumental input. Kedudukan kurikulum sebagai instrumental input sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dapat dikatakan bahwa kurikulum mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh proses pendidikan. Berapapun tinggi kualitas raw input atau peserta didik, tetapi tidak didukung oleh kurikulum yang tepat, tentulah akan sulit untuk mewujudkan tercapainya mutu pendidikan yang tinggi. Kurikulum merupakan salah satu instrumental input yang sangat penting dalam program sekolah. Penggunaan istilah kurikulum hanya digunakan pada lembaga pendidikan formal, tidak berlaku untuk pendidikan yang informal. Hal ini menjadi jelas bahwa sekolah harus memiliki kurikulum. Dengan kata lain, jika sebuah sekolah tidak mempunyai kurikulum, berarti tidak layak disebut sekolah. Atas dasar inilah, maka tepat dikatakan bahwa kurikulum sebagai instrumental input yang sangat penting bagi proses pendidikan.
Sudah, Pak? Sudah, Pak. Ada tambahan selain itu? Tidak? Oke. Silakan ada. Oke, yang lainnya kalau mau menambahkan atau menggarisbawahi, siapa? Coba. Kita tunggu. Nggak ada? Saya, Pak. Oke, Mbak Erina. Ya, Erina ya, silakan. Ya. Nomor 1, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu raw input, instrumental input, dan environmental input. Posisi kurikulum dalam faktor-faktor tersebut yaitu pada instrumental input, karena faktor instrumental input dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan dan sebagai sarana untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Beberapa contoh lain dari instrumental input yaitu perangkat keras atau hardware, seperti gedung, perlengkapan belajar, dan sebagainya. Kemudian perangkat lunak seperti kurikulum, bahan ajar, dan sebagainya. Adapun fungsi kurikulum dalam faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama untuk secara umum yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua bagi peserta didik yaitu kurikulum sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri yang berkaitan dengan pencapaian target tentang pemahaman peserta didik berkenaan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu bagi pendidik, yaitu kurikulum berfungsi sebagai pegangan guru untuk menemukan cara mengajar dan evaluasi perkembangan peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan. Yang terakhir yaitu bagi sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan sehari-hari. Sudah, Pak. %90 sama. Mungkin ada yang lain? Ya. Udah sama Pak saya, Pak. Oke, Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Tapi sama itu, Pak. Udah sama. Silakan. Kesamaannya di mana coba? Itu tadi kan ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu raw input, instrumen input, dan environmental input. Posisi kurikulum dalam faktor-faktor tersebut adalah di instrumental input. Lalu Videonya diaktifkan, Mbak. Lalu saya itu juga menambahkan fungsi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses pembelajaran yang baik. Lalu yang keempat, fungsi kesinambungan. Sekolah pada tingkat atasnya harus mengetahui kurikulum yang dipergunakan pada tingkat bawahnya, sehingga dapat menyesuaikan kurikulum yang diselenggarakannya. Lalu yang kelima, fungsi persiapan tenaga. Bila mana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga guru bagi sekolah yang memerlukan tenaga guru tadi, baik mengenai isi, organisasi, maupun cara mengajar. Lalu saya juga menjelaskan kurikulum itu merupakan salah satu instrumental input yang sangat penting dalam program sekolah. Penggunaan kurikulum itu hanya pada lembaga pendidikan formal, dan sebuah sekolah itu kalau tidak mempunyai kurikulum itu berarti tidak layak disebut sekolah, karena itu tadi kurikulum sebagai instrumen input yang sangat penting dalam seluruh proses pendidikan. Itu, Pak. Jadi disebut tadi kurikulum itu hanya untuk pendidikan formal gitu. Ada kata hanya tadi, hanya pendidikan formal yang memiliki kurikulum. Coba diulang lagi, Mbak, masalah formal tadi. Ya, Mbak Indah.
Gini Pak, tadi lupa Pak nggak nyalain mikrofon. Penggunaan istilah kurikulum juga hanya digunakan pada lembaga pendidikan formal dan tidak berlaku untuk pendidikan luar sekolah. Jadi luar sekolah tidak ada kurikulumnya gitu. Iya Pak. Oke, ada yang mau menanggapi? Pendidikan luar sekolah itu apa misalnya? Pelatihan itu Pak. Ya, oke, pelatihan contohnya. Oke. Ingin menanggapi bahwa hanya lembaga formal yang memiliki kurikulum. Yang luar sekolah ya, tidak ada kurikulum. Ya, yang menanggapi? Mungkin saya, Pak. Mbak Atia, silakan Mbak. Kalau misalnya antara lembaga formal dan informal sebetulnya ada kurikulum. Misalnya kayak seperti pelatihan. Pelatihan itu punya kurikulum. Hanya saja jika lembaga formal, pendidikan formal itu di bawah naungan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Tapi kalau misalnya yang informal itu dia di bawah naungan lembaga yang terkait. Misalnya? Itu. Misalnya lembaga pelatihan itu yang membuat kurikulumnya. Itu Pak, mungkin. Nah, mungkin juga. Di Kemdikbud itu ada loh, Direktorat Pendidikan Luar Sekolah. Ada. Izinnya ke sana. Ya. Coba cek lagi apa memang benar pendidikan luar sekolah tidak punya kurikulum. Ya. Apa memang benar pendidikan luar sekolah itu tidak di bawah Kemdikbud. Ya. Coba cek lagi itu. Kebenarannya sepertinya itu tidak benar tuh. Coba cek lagi ya. Oke. Mungkin ada yang menambahkan. Nggak ada? Mana? Kakak? Nggak mau. Nggak mau. Ngampung. Sama-sama ompong. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya. Silakan, mohon dibacakan dulu nomor 2. Siapa? Siapa membacanya? Saya Pak. Sebentar. Oke, Mbak, siapa yang bacanya? Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda. Iya Pak. Terbalik tuh Mbak. HP-nya terbalik. Bentar Pak. Nah. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 disebabkan 1. Kurikulum 2006 atau KTSP materinya terlalu terpusat pada pengetahuan atau kognitif. Dan 2. Pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru. A. Setujukah saudara pada pendapat di atas? B. Dukung pendapat saudara menggunakan berbagai perundang-undangan dana atau pendapat para pakar. Langsung menjawab, Mbak Dinda.
Iya, boleh, Pak. Untuk yang pertanyaan A, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Yang B, berdasarkan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 yang berisi tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, terdapat 21 butir standar kompetensi lulusan untuk SMP, di mana 17 butirnya tentang sikap dan 4 butirnya tentang pengetahuan, sehingga lebih dominan kepada sikapnya, yang artinya jika kurikulum 2006 materinya terlalu terpusat pada pengetahuan atau kognitif, maka itu salah. Kemudian, berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang berisi tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Permendiknas ini mencakup 3 hal secara keseluruhan. Salah satunya yaitu mencakup kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip. Salah satu prinsipnya adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip tersebut, jika ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru, maka pendapat tersebut salah. Cukup, Pak. Ada yang menyebutkan siapa membaca SKL SMP. Mulai dari nomor 1, SKL SMP yang katanya 21 itu. Ya, mulai dari SKL 1. Gimana, Pak? Dibaca SKL yang 21 itu, mulai dari nomor 1. Coba lihat SKL yang 21. Siapapun boleh, bukan hanya Dinda. Oh iya, Pak. Ya, halo. Yang Permen 23 itu loh. Silakan Dinda. Gitu, kalau saya dulu itu milih yang Permendiknas nomor 23 tahun 2006 itu karena di sana itu menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bukannya SKL-nya, Pokoknya itu, SKL. tapi saya lupa. SKL yang 21 kata Mbak Dinda tadi itu loh. Oh. Silakan. Saya sudah, itu Pak, sudah menemukannya. Ya, silakan. Itu Dinda sudah, Pak. Siapa ini yang menemukan ini? Mbak Dinda. Saya, Silakan. Pak. Iya. Tapi di sini cuma ada 20 itu, Pak.
20, oke, apapun, coba. Yang pertama, mengamalkan Baca ajaran agama baca yang yang pertama dianut. dulu, baca yang pertama dulu ya, baru kita bahas satu-satu. Iya, Pak. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Oke, ya. Di sana itu dikatakan mengamalkan ajaran agama, bukan mempelajari. Ya. Jadi itu bukan kognitif ya, kognitif saja. Ya. Oke. Oke, kedua Mbak. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri. Oke. Itu kognitif atau sikap tuh? Sikap, Ya. Pak. Sikap. Ya. Nomor 3. Yang nomor 3, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Mematuhi aturan ya. Itu sikap atau kognitif? Atau pengetahuan saja? Sikap juga, Pak. Sikap, ya. Disampaikan dengan 3 tadi, ya. Pernyataan itu sudah membantah bahwa kurikulum 2006 yang dikatanya hanya kognitif itu tidak benar ya. Coba cek tuh sampai 21 ya. Itu. Oke. Nah, silakan ada yang lainnya coba. Itu nomor 2. Saya tunggu. Saya dulu itu menambahkan Oke, silakan Mbak Indah. Silakan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Ya, silakan. Itu karena dalam inti kegiatan pembelajaran itu berisi kegiatan inti yang merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Lalu kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Lalu di kegiatan ini itu dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Gitu, Pak. Oke, ya. Jadi tidak benar ya bahwa sana itu guru yang berpusat pada guru kalau gitu ya. Oke. Ya. Masih ada? Mungkin ada menggarisbawahi atau menambahkan poin khusus untuk nomor 2. Halo, nggak ada? Nggak ada, kita lanjut nomor 3. Silakan dibaca. Oke, nomor 2. Silakan Mbak Erina. Di nomor 2 ya. Ya, saya menambahkan untuk poin yang kedua, Pak. Tadi kan yang dijelaskan baru pendapat yang pertama mengenai sikap dan kognitif. Nah, ini saya mau menambahkan untuk pendapat yang kedua.
Untuk pendapat yang kedua, tentang pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru. Nah, saya kurang setuju karena dapat diperhatikan pada prinsip pelaksanaan kurikulum terhadap prinsip yang ditetapkan pada KTSP, salah satunya yaitu kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar dengan prinsip alam ta'ambang jadi guru. Jadi semua yang terjadi, tergelar, dan berimbang di masyarakat dan lingkungan sekitar, dan alam dijadikan sumber belajar, contoh, dan juga teladan. Nah, dari pasal tersebut, kita dapat memperoleh bahwa KTSP tidak hanya berpusat di guru, melainkan siswa dapat memperoleh ilmu dari sumber belajar yang beragam. Jika saat pembelajaran, guru mendomisili, artinya guru tersebut belum memahami betul kurikulum 2006 atau KTSP secara mendalam. Selain itu, pembelajaran terdapat eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang dimana guru hanyalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Ya, ada poin penting tuh ya, alam ta'ambang tadi ya, itu bahasa Padang. Karena waktu itu wakil menterinya orang Padang. Oke, sekarang silakan nomor 3, silakan dibaca. Ya, siapa? Baca. Nggak ada? Halo, nomor 3. Saya, Pak. Oke, Aulia dulu, yang Aulia dulu. Gimana, Pak? Saya atau... Aulia dulu. Silakan. Oh iya. Nomor 3, tulis beberapa perbedaan dan persamaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Mau langsung menjawab atau gimana? Boleh, Pak? Silakan. Untuk perbedaannya itu kurikulum 2006 menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan kurikulum 2013 yang digunakan yaitu kompetensi inti. Kemudian kurikulum 2006 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai dengan 3, sedangkan kurikulum 2013 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai dengan 4. Dalam kurikulum 2006, sistem yang digunakan adalah penjurusan, sedangkan kurikulum 2013, sistem yang digunakan adalah peminatan. Untuk persamaannya, sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD. Struktur kurikulumnya sama-sama dirancang oleh pemerintah, tepatnya Depdiknas. Pendekatan sama-sama berpusat pada siswa. Siswa mencari pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Oke, ada yang menambahkan tadi Mbak siapa? Ya. Tadi ada bareng dengan Mbak Aulia. Saya, Pak. Oke, Mas Adi ya. Oke, Mas Haji, silakan Mas Haji. Baik, untuk perbedaan dan persamaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 dan 2013. Di dalam 2006, standar isi dibentuk terlebih dahulu, kemudian baru standar kompetensi kelulusan. Itu dapat dilihat dari Permendiknas nomor 22 sama di Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Kemudian di 2013 standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu berdasarkan Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Kemudian baru standar isi di Permendikbud 6768 sampai 70 tahun 2013.
Kemudian di kurikulum 2006 materi implementasinya terletak yang pertama kognitif, kemudian psikomotorik, kemudian afektif. Kalau di kurikulum 2013 materi sebagai kompetensi yang menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill, antara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi semuanya seimbang. Kemudian di kurikulum 2006 pembelajarannya menggunakan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Di kurikulum 2013 pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific. Kemudian di 2006 ada pemisahan antara mata pelajaran yang membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013 diusahakan semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian di kurikulum 2006 mata pelajaran lepas satu dengan yang lain atau cenderung lebih terpisah. Kalau di kurikulum 2013 semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Kemudian di kurikulum 2006 pendekatan pembelajaran dari siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal dan dipelajari terlebih dahulu. Kalau yang kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran pada siswa mencari tahu berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasil melalui lembar belajar. Kemudian untuk persamaan antara kurikulum 2006 dan 2013, di dalam kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 menggunakan kompetensi dasar yang akan dipelajari siswa menggunakan teks. Kemudian peraturan-peraturan yang mencakup struktur kurikulum yang dibuat dari rancang pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian materi pelajaran di kurikulum 2013 dominan sama pada kurikulum 2006. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Dan kemudian guru dan siswa bersama-sama aktif untuk mencari pengalaman belajar yang terfokus pada siswa. Seperti itu, Pak. Ada tambahan? Lainnya? Oke, kalau ada untuk minggu depan ya siapkan satu buku saja, buku matematika SMP SMA atau sederajat ya, kelasnya terserah ya. Saya ulangi, jadi buku pelajaran bukan LKS ya, buku pembelajarannya. Oke. Itu kelasnya terserah, SMP SMA sederajat. Kita akan membahas materinya. Oke. Nah, saya kira sampai sini dulu ya hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.